Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Alsifa dan Albiruni? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama Ustazah Nurul dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bernilai ibadah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala antum menerima ilmu yang Ustazah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik Ananda semuanya, kali ini kita akan mempelajari masih tentang gerak dalam kehidupan yang ada kaitannya mengenai gaya dalam kehidupan. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan apa itu gaya, saya akan menjelaskan kepada antum semua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan konsep gaya dalam kehidupan. Yang kedua, menjelaskan resultan gaya. Dan yang ketiga, menjelaskan macam-macam gaya. Nah, coba kita amati bersama. Ini adalah kegiatan dua orang anak yang sedang mendorong gerobak. Nah, menurut kamu semua, apa itu gaya? Nah, kegiatan menarik atau menorong merupakan kegiatan memberikan gaya. Di samping itu, tarikan atau dorongan dalam ilmu pengetahuan alam diberikan istilah khusus yaitu gaya. Jadi, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang mengakibatkan perubahan posisi dan atau bentuk benda. Nah, kita masuk akibat yang ditimbulkan dari adanya gaya. Satuan gaya dalam MKS adalah Newton dan dalam CGS adalah Dyne. Gaya yang bekerja pada benda mempengaruhi keadaan gerak benda tersebut. Apabila suatu benda dikerjakan sebuah gaya, maka akan menimbulkan perubahan sebagai berikut. Yang pertama, benda dia menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Contohnya kalau yang pertama tadi meja yang didorong. Kalau misalnya yang kedua, bola yang ditangkap. Nah, yang ketiga, bentuk dan ukuran benda berubah. Misalnya pegas yang ditarik. Yang keempat, arah dan gerak benda berubah. Misalnya bola dipukul kemudian mengenai bidang dan berbalik arah. Kita lanjut untuk menggambar gaya. Gaya merupakan besaran vektor karena mempunyai besar dan arah. Arah gaya digambarkan menggunakan diagram vektor yang berbentuk anak panah dengan titik tangkap A dan ujung B seperti pada gambar. Nah, lihat ini ya. Panjang AB menunjukkan besar gaya dan anak panah menunjukkan arah gayanya. Jadi, panjang dari A sampai B itu menunjukkan besar gayanya, sedangkan arah panahnya itu menunjukkan arah dari gayanya. Kalau dari gambar diagram vektor AB ini arahnya ke kanan. Kayak ini contohnya cara menggambarkan gaya. Diperhatikan jika garis sepanjang 1 cm ke arah kanan menunjukkan besar gaya benda 1 Newton, lukislah diagram vektor untuk gaya-gaya berikut. F1 7 ke kanan, F2 3 Newton ke kiri. Diketahui anak panahnya itu adalah diagram vektor menunjukkan F sama dengan 1 Newton. Ditanya gambarkan untuk F1-nya 7 Newton ke kanan, F2-nya 3 Newton ke kiri. Nah, kita gambarkan titik tangkapnya tadi. A, ini ketinggalan ada B-nya ya nak ya, tuh A ke B. Nah, itu kita gambarkan 1 cm-nya itu setara dengan 1 Newton. Kalau 7 Newton berarti ada 7 cm. Good. Arahnya kemana? Ke kanan. Yang kedua, ke kiri. Arahnya ke kiri, itu ya. Yang diminta adalah arah ke kiri sebesar 3 cm atau 3 Newton mewakili 3 cm. Itu dia nak ya. Lanjut ke resultan gaya. Jika Ananda tidak sanggup untuk menorong lemari pakaian yang akan Ananda pindahkan, tentu Ananda akan meminta bantuan orang lain untuk mendorong bersama lemari itu dari arah yang sama. Dengan cara ini lemari akan terasa lebih ringan dan mudah untuk dipindahkan. Tetapi jika Ananda dan teman-teman Ananda mendorong dari arah berlawanan, lemari akan terasa lebih berat dan mungkin tidak akan bisa berpindah. Saat lemari didorong dari arah yang sama, maka gaya yang diberikan teman Ananda akan memperbesar gaya yang telah Ananda berikan. Jadi resultan gaya itu adalah perpaduan gaya. Terbagi menjadi dua,
ada yang 2 buah gaya segaris dan juga searah, ada yang 2 buah gaya yang segaris tapi berlawanan arah. Nih contohnya, kalau dia segaris dan searah, F1-nya 4 Newton, F2-nya 2 Newton, sama-sama ke kanan, maka mencari resultannya kita jumlahkan F1 tambah F2. Nah, sehingga diperoleh resultan gayanya 6 Newton. Sedangkan kalau 2 buah gaya segaris berlawanan arah, misalnya F1-nya 4 Newton ke kanan, F2-nya 4 Newton ke kiri, resultannya berapa? Nah, kalau dia berlawanan arah, kita kurangkan dia. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. F1 dikurang F2, diperolehlah resultan gayanya sebesar 0. Itu ya nak ya. Kita lanjut ke macam-macam gaya. Gaya itu terbagi menjadi 2. Ada gaya sentuh. Apa itu gaya sentuh? Gaya yang bekerja pada benda di mana terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Contohnya apa? Gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesekan. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Misalnya nih, penarik becak sedang menarik becaknya. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat elastis. Misalnya ketapel, yang suka main ketapel ya, yang ditarik dengan melempar, yang ditarik untuk melempar batu. Selanjutnya gaya gesekan adalah gaya yang timbul oleh adanya sentuhan langsung antara 2 permukaan, 2 benda yang bergerak. Misalnya sepeda motor yang melaju di jalan raya kemudian direm. Terjadi gesekan antara ban mobil dengan aspal. Tuh dia nak ya, contoh dari gaya sentuh. Selanjutnya macam gaya yang kedua, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda yang tidak terjadi sentuhan langsung dengan bendanya. Contohnya apa? Gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Gaya magnet adalah gaya tarik dari benda yang bersifat magnet. Gaya listrik adalah gaya yang timbul oleh benda yang bermuatan listrik. Misalnya, kertas kecil akan ditarik oleh mistar yang digosokkan pada rambut yang kering. Gaya gravitasi adalah gaya yang menyebabkan semua benda di bumi ini akan tertarik ke pusat bumi. Contohnya kita dapat menapak di bumi ini, semua benda-benda dapat tersusun tertata rapi di bumi ini karena adanya gaya gravitasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Itu ya nak ya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai gaya. Apa itu gaya? Bagaimana cara menggambarkan gaya? Bagaimana mencari resultan gaya? Dan apa saja macam-macam gaya. Nah, selanjutnya antum kerjakan soal evaluasi berikut ya Ananda di buku latihan antum. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar atau WA pribadi Ustazah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi Ananda.